Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Laili Nur Umayyah. Di sini aku mau menceritakan tentang pengalamanku ketika sidang skripsi online di rumah aja gitu. Jadi mumpung gak mumpung ya, karena kondisinya memang lagi suruh di rumah aja. Jadi semua hal itu baik pendidikan, kerjaan, ibadah semua harus dari rumah. Nah, mau tahu nggak nih apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita mau menghadapi sidang skripsi online? Simak video berikut ini. Check it out. Ya, ini ya tips yang pertama atau pengalaman yang paling utama menurut saya itu ketika kita menghadapi sidang skripsi itu adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan gitu, kemudahan berbicara, kemudahan berpikir, kemudahan menjawab pertanyaan dosen. Itu kita harus lebih giat lagi harusnya gitu. Jadi seperti ini nih contohnya. Nah, sebelum itu saya setelah pertama kali saya daftar sidang itu saya langsung cari-cari di YouTube. Ya, cari-cari di YouTube, kan sekarang udah canggih ya bagaimana perkembangan teknologinya, maju sekali. Jadi kita harus menyesuaikan seperti itu. Nah, di sini saya cari-cari di YouTube bagaimana sih pelaksanaan sidang skripsi ya gitu, kan juga lagi di rumah aja, terus belum ada saya juga anak pertama, jadinya kan gak ada pengalaman bagaimana sidang skripsi. Itu juga mungkin cerita-cerita dari kakak tingkat itu mungkin udah agak lupa gitu, karena udah sharingnya udah lama banget. Jadi saya searching di YouTube ini ya teman-teman, terkait tips sidang skripsi, kayak kisi-kisi pertanyaan apa aja sih yang bakal ditanyakan gitu, kemudian bagaimana sih cara presentasi yang baik, apa saja yang harus disampaikan. Nah, itu kita harus aktif cari sendiri informasi-informasi yang sudah jelas, sangat jelas itu mudah sekali didapatkan di YouTube maupun di Google gitu. Jadi kalian harus rajin-rajin berlatih, harus rajin-rajin mencari informasi seperti itu, supaya kalian bisa sudah tahu nih gitu. Nanti sidang skripsi bakal ditanyainnya ini loh gitu. Ya, hal selanjutnya yang kita lakukan dalam menghadapi sidang skripsi online itu adalah membuat kisi-kisi. Jadi ini aku ada buku bekas SMA ya, mumpung lagi di rumah, kan dulu pernah SMA juga ya sebelum kuliah. Itu kita nyiapin kisi-kisi. Jadi kan kita udah tahu nih setelah kita daftar sidang itu untuk dimunakosyahkan, sambil kita menunggu jadwal kita sudah mempersiapkan gitu. Nah, di sidang skripsi juga kita pasti akan disuruh presentasi kan. Nah, bagaimana kita cara menyampaikan isi dari keseluruhan skripsi kita dalam waktu yang singkat gitu. Nah, waktu itu saya dalam waktu 5 menit saya harus menjelaskan keseluruhan isi skripsi saya. Nah, itu kita harus punya trik atau strategi untuk menyiapkan itu semua. Nah, jadi kita tulis, alangkah baiknya kita tulis supaya kita tahu nih apa aja yang mau kita sampaikan gitu. Kemarin saya sempat bagi bagan gini ya, kayak pertama itu bab 1 itu ada mungkin ada latar belakangnya dan rumusan masalahnya ya, yang singkat-singkat aja gitu. Jadi sampai dari setebal ini, mungkin ya ini nggak tahu deh, setebal ini jadi cuma sehalaman gitu. Jadi kita harus mempersiapkan kisi-kisi. Menurutku itu sih penting banget sih. Jadi kita bisa lebih tertata ketika presentasi. Nah, menurut saya juga itu menjadi poin penting dan poin plus nanti ketika kita presentasinya baik. Ya, tips selanjutnya ketika kita sudah menuliskan kisi-kisi gitu, menuliskan apa saja yang mau disampaikan, alangkah baiknya kita latihan ya. Jadi latihan sendiri di depan cermin ketika bayangkan Anda itu sedang melaksanakan sidang skripsi di hadapan dosen-dosen penguji.
Nah kemudian kalian sampaikan dan di timer gitu ya, di timer. Oh saya menyampaikan sudah berapa menit ya gitu. Jadi kita bisa mengira-ngira gitu. Jadi contoh latihannya seperti ini. Nah tips selanjutnya itu adalah kalian buka lagi, baca lagi skripsinya gitu dari awal sampai akhir gitu. Terus dibuka lagi nih catatan observasi kalian. Kalau misalnya skripsi kalian yang bentuknya itu penelitian lapangan, itu harus diingat-ingat lagi kalian risetnya kapan, itu berapa hari, kemudian berapa lama, dan bagaimana ketika kalian observasi di sana. Itu tuh harus diingat-ingat lagi ya, karena itu sangat penting ya. Itu menurutku sih itu paling poinnya di situ, karena nanti kita tuh akan ditanyakan loh, itu beneran kita yang observasi apa bukan sih gitu. Jadi jangan sampai kalian membuat dosen penguji itu ragu akan penelitian kalian gitu. Jadi kalian harus benar-benar mengingat, menguasai bagaimana ketika kalian meneliti di sana gitu. Kemudian bagaimana kalian dalam menyusun skripsinya gitu. Nanti kan akan ditanyakan banyak hal lah ya. Contohnya misalnya kalau misalnya kalian penelitian lapangan, coba dong ceritakan gitu. Biasanya dosen tuh gitu, biasanya coba dong kalian ceritakan bagaimana sih pengalaman pas waktu observasi itu gimana, suasananya bagaimana gitu. Kalau saya kemarin kayak gitu. Terus ada juga yang ditanyakan kalau menghafal, kan saya tentang menghafal Al-Quran. Kalau menghafal itu maksudnya teori belajar apa ya gitu, kok di skripsinya belum ada teori ini ya gitu misalnya gitu. Jadi kalian tuh benar-benar harus menguasai judul kalian, menguasai penelitian kalian gitu. Mungkin tapi kalau menurut saya sih pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan, apalagi untuk menggagalkan penelitian kalian, tapi itu adalah bersifat membangun supaya kita bisa lebih baik lagi dalam melakukan penelitian. Nah setelah itu kalian juga saya tuh kemarin tuh minta restu ya, minta doa restu sama orang tua. Itu jelas ya, orang tua, kemudian ustadzah yang ada di pondok pesantren. Jadinya kan dulu kemarin dan sampai saat ini saya masih berstatus santri di salah satu pondok pesantren di Purwokerto. Nah itu kita minta restu ya gitu, meskipun kita di rumah aja gitu, tapi kan kita jangan lupa jasa-jasa mereka gitu, jasa-jasa mereka yang telah membimbing kita gitu sampai kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah itu kita menghubungi bisa lewat telepon atau lewat chat ya. Jadi saya kebetulan kemarin minta doa restu dari ustadz ustadzahnya. Kemudian saya juga minta doa dari ustazah di sekolah saya yang itu loh, yang saya buat penelitian. Nah itu juga jangan diputus ya silaturahminya dari dari sekolah sama kita gitu, yang udah beliau ustadz ustazah yang udah menerima kita, membolehkan kita penelitian di sana. Itu juga kita harus minta doa restu supaya diberikan kelancaran, karena kan manusia hanya berencana ya, tapi Allah yang menentukan. Nah tips yang berikutnya ini sangat-sangat, ini mungkin lebih ke teknis ya, di luar dari dalam diri kita, itu adalah sinyal ya, karena mungkin kan sidang skripsinya online di rumah dan durasi sidang itu tidak 5 menit 10 menit tapi bisa jadi 1 jam. Nah itu kalian harus menyiapkan kuota atau wifi, mungkin ya yang ada wifi di rumah boleh pakai wifi itu yang benar-benar sinyalnya lancar, kuat kayak gitu. Jadi tidak putus-putus, tidak macet-macet ketika sedang sidang berlangsung gitu. Kebetulan alhamdulillah di rumah saya udah ada wifi, jadinya mempersiapkannya ya paling takutnya mati lampu ya. Kalau mati lampu tetap harus mempersiapkan kuota juga, jadi saya mempersiapkan kuota juga, wifi juga gitu. Kemudian adalah suasana rumah yang hening gitu, jauh dari kebisingan gitu. Kalau bisa kalian di
ruangan, jangan di depan rumah karena takut ada motor lewat, mobil lewat, truk lewat, atau apapun lewat gitu. Terus kemudian adalah cahaya ya, suasananya gini. Mungkin di sini kalau ini karena di kamar saya, tapi saya kemarin nggak di sini sidangnya. Ini kan oh ya, kalau bisa nih backgroundnya nih polos, jadinya dosen pengujinya itu tetap fokus ke diri kita melihat. Kalau misalnya ada gambar Doraemon apa-apa, ini kan jadi dosennya kayak ngelihat, ih oh ada gambar Doraemon, bukan nggak fokus. Jadinya kita harus, kalau bisa ya, nggak harus sih, mempersiapkan background yang polos kayak gitu supaya lebih enak aja gitu kalau dilihat gitu. Kalau misal pakai video call, WA atau Google Meet kan backgroundnya pasti kan terlihat kan, nggak mungkin kita pasang mukanya aja kan, nggak bisa gitu. Jadi itu sih teknisnya ya, paling insya Allah akan diberikan kelancaran. Selanjutnya adalah tipsnya atau pengalamannya adalah cari tahu tentang karakteristik dosen penguji kalian. Kalau aku di kampus aku di Yayan Purwokerto itu kan nanti di sidang skripsi itu ada dua penguji ya, penguji satu, penguji dua. Penguji satu kan ada tiga penguji. Penguji satu itu ketua sidang atau dosen pembimbing kita. Kemudian penguji dua itu ada sekretaris sidang, dan yang ketiga adalah penguji utama itu. Nah, jadi ada 3 dosen penguji sidang skripsi. Nah, ketika kita sudah tahu jadwalnya dan sudah tahu siapa saja nih pengujinya gitu, kita cari tahu nih gimana sih karakteristik dosen penguji kita gitu, gimana dia ketika menguji, gimana dia ketika menghadapi atau mengajar kuliah gitu. Jadi kita harus cari tahu nih gitu. Nah, itu kan beberapa tips ketika mungkin bisa dibilang pra sidang. Nah, ketika kalian udah hari-hari udah jamnya misalnya jam 10 mulai sidang, tuh kalian harus benar-benar berpakaian rapi, terus dandanan yang rapi kayak gitu, apalagi perempuan ya gitu. Jadi harus benar-benar benar-benar terlihat pantas dan layak untuk dilihat oleh dosen penguji. Kemudian yang jangan lupa itu kalian selalu ucapkan mohon maaf, jangan lupa mohon maaf, terima kasih. Ketika misalnya kan namanya sinyal juga kan kita nggak tahu, ketika mungkin dosennya mengajukan pertanyaan terus kita belum nangkep nih, kita bisa bilang aja gitu, mohon maaf Pak, tadi sinyalnya terputus, bisa diulangi lagi ke pertanyaannya gitu. Jadi jangan lupa katakan mohon maaf, kemudian terima kasih atas pertanyaannya gitu. Pokoknya harus benar-benar jaga sikap sih ya, harus kayak jaga sikap sopan ya gitu. Meskipun kan dari rumah ya gitu kan, nggak ketahuan gitu kan, tapi tetap harus jaga sikap, jaga attitude gitu. Senyum, jangan lupa senyum. Kemudian usahakan HP atau laptop yang kamu pakai itu nggak goyang-goyang, jadi nggak dipegangin, tapi kalau bisa pakai, kalau misalnya ada tripod ya tripod, ada, kalau nggak ditatakin atau digeletakin, ditumpukan buku apa disenderin ya, pokoknya itulah, pokoknya jadi biar kalian itu nyaman ya gitu. Jadi kalian posisi duduknya juga harus nyaman. Kemudian sudah disiapin skripsi dan buku catatan ketika mungkin ada masukan dari dosen, jadi udah disiapkan gitu. Jadi itu sih menurutku juga pakai kata-kata yang baik dengan bersikap yang baik, itu pun menjadi nilai bagi kita ketika nanti kita mendengar hasil keputusan nilai sidang atau nilai skripsi kita. Menurut saya itu juga jadi poin tambahan. Nah, itu ya, mungkin itu adalah pengalaman yang bisa saya poin-poinkan. Jadi beberapa poin ya tadi, yang gak banyak sih, cuma beberapa aja itu yang saya alami kemarin gitu. Dan mungkin sedikit cerita ketika kalian lagi berjuang untuk menyelesaikan skripsi itu, kalian adalah sabar gitu, kuncinya sabar. Kemudian selalu mendoakan dosen-dosen kalian gitu, dosen pembimbing kalian ketika di rumah kan tidak bimbingan juga online. Kemudian
bagaimana dosennya itu harus standby dan kita juga harus standby, itu kan tidak mungkin ya, mungkin ada urusan lain ya gitu atau gimana. Jadi kalian harus sabar sekali, sabar karena sudah diberitahu ya, kalau sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalian harus sabar meskipun nanti apapun yang terjadi, kalian tetap usaha yang maksimal kayak gitu. Kemudian kalian tetap berdoa juga yang maksimal, doakan dosen pembimbing kalian. Jadi dan kalian juga harus sabar, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan pasti insya Allah itu adalah keputusan yang terbaik. Ya, segitu dulu dari aku terkait pengalaman sidang skripsi online di rumah aja gitu. Bagi kalian yang suka video ini ya, semoga suka sih ya, silahkan di like, comment, and subscribe ya channel aku. Tunggu video-video aku selanjutnya, nanti jangan lupa ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.